Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Gunawan Suryo Putro M.Hum, Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, serta Bapak Ibu dan teman-temanku yang saya sayangi. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua, karena pada saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini, saya Salsabil Husna ingin menyampaikan pidato mengenai sikap hedonisme pada remaja. Kata hedonisme berasal dari bahasa Yunani yaitu hedon, yang berarti kenikmatan dan kesenangan. Hedonisme adalah suatu paham yang menganjurkan hendaknya manusia hidup untuk mencapai kesenangan dan kenikmatan. Pada dasarnya, hedonisme ini sudah ada sejak abad 4 sebelum Masehi oleh Aristippus. Menurutnya, tujuan akhir manusia adalah mencapai kesenangan badania belaka. Pada era digital yang sudah sangat berkembang saat ini, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, media sosial, sangatlah berperan penting pada aktivitas kita sehari-hari, seperti halnya penawaran iklan di berbagai media sosial yang secara langsung maupun tidak langsung telah membius kita sebagai masyarakat pengguna media sosial. Apalagi sasaran empuknya yaitu remaja pengguna media sosial saat ini. Tidak mengherankan jika budaya konsumtif yang sebelumnya sudah melekat pada bangsa ini telah diperkuat dengan munculnya budaya hedonisme. Globalisasi merupakan salah satu aspek yang menjadi asal-usul dari adanya budaya hedonisme ini. Kemunculan budaya hedonis ini terjadi tanpa kita sadari, sehingga dengan seiring berjalannya waktu, zaman ke zaman yang makin modern, budaya hedonis ini menjadi sangatlah populer. Gaya hedonis yang glamor semakin digandrungi oleh kaum remaja saat ini. Seperti adanya istilah, "Gak style itu gak gaya." Bagi mereka-mereka yang sudah tergila-gila dengan budaya konsumtif dan hedon, akan rela melakukan apapun dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Seperti pemburuan, berbagai barang branded, jam tangan, sepatu yang harganya selangit, namun kualitasnya tidak sebanding dengan harganya. Keinginan menjadi yang terbaik, be the best, memanglah hal yang bagus. Akan tetapi, jika selama masih diterima oleh logika. Namun, sayangnya saat ini, budaya hedonis ini tidak dapat diperfikirkan secara logis dan rasional, apalagi remaja saat ini. Sangat jarang sekali berpikir logis dan rasional. Kesenangan dan kenikmatan budaya hedonis ini seperti yang dianut oleh kaum hedonis memanglah sangat menggiurkan. Apabila kita ingin teliti lebih dalam lagi, terdapat dua faham yang menjadi bagian dari budaya hedonis. Yang pertama itu faham hedonisme psikologi, di mana orang-orang yang menganut budaya hedonis ini menanamkan di pikirannya bahwa budaya hedonis yaitu untuk mencari kesenangan dan kenikmatan saja. Yang kedua yaitu hedonisme etis, di mana faham ini berpandangan bahwa semua tindakan harus dilakukan dan ditujukan kepada kenikmatan dan menghindari penderitaan. Apabila kita melihat lebih dalam juga faktor penyebab kemunculan budaya hedonis, yang pertama yaitu individualis. Padahal manusia merupakan makhluk sosial di mana manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Walaupun secara naluriah manusia memanglah seorang yang individual. Yang kedua yaitu penyebabnya adalah sifat psikologis dari remaja. Misalnya seperti sama-sama bersaing untuk saling menonjol di antara teman-teman dan berpakaian stylish kekinian. Yang ketiga yaitu sikap materialisme yang tinggi. Apa itu sikap materialisme yang tinggi? Yaitu perasaan cinta pada uang dan materi sehingga ia rela menghabiskan uang untuk memenuhi kesenangannya yaitu berbelanja. Semakin maraknya gaya hedonisme saat ini di kalangan milenial, semakin marak juga berita-berita hal yang membuat kita geleng-geleng kepala. Seperti contohnya yang berita saya dapatkan dari kompas.com, di mana ia tidak mendapatkan gadget dari orang tuanya sehingga ia rela membakar rumah orang tuanya sendiri. Hal tersebut sangatlah tidak logis dan tidak rasional apabila dipikir-pikir. Lalu,
Mereka itu sangatlah merugikan diri sendiri, keluarga, serta orang-orang di sekelilingnya. Mereka yang menganut budaya hedonis ini tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi apabila sesuatu tersebut menimpa orang lain di sekelilingnya. Seperti dampak-dampak yang terjadi berikut ini. Terdapat 8 dampak dari adanya budaya hedonis. Yang pertama yaitu individualis. Seseorang kaum hedonisme pasti memiliki sifat individualis, yaitu tidak memikirkan orang lain karena mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu sudah pasti konsumtif, karena konsumtif merupakan bagian dari sikap hedonisme. Yang ketiga yaitu kriminal. Kriminal merupakan salah satunya karena apabila kita menginginkan suatu barang, namun tidak tercapai, kita rela melakukan apapun dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut walaupun hal tersebut hal-hal yang kriminal. Yang keempat yaitu egois. Orang-orang yang memiliki sikap hedonisme ini pasti memiliki sikap egois karena tidak mementingkan orang-orang di sekelilingnya yang kurang beruntung ataupun yang lain. Yang kelima yaitu merasa sok gaul. Karena menurutnya pasti mereka sangatlah gaul karena mengikuti perkembangan zaman yang ada. Yang keenam yaitu mementingkan gaya daripada otak. Padahal apabila kita lihat dengan kasat mata, sangatlah betul apabila orang tersebut mementingkan gaya daripada otaknya. Seperti otaknya tidak sebanding dengan gayanya. Yang ketujuh yaitu plagiat. Mereka pasti mengikuti gaya-gaya orang-orang yang menjadi penganut budaya hedonisme sebelumnya. Yang terakhir yaitu kedelapan, kreativitas rendah. Masih sama seperti plagiat, kreativitas rendah pasti mereka juga mengikuti orang-orang yang di sekelilingnya menjadi panutan mereka sendiri. Seharusnya kita bisa berkaca dari banyaknya kejadian sudah menimpa mereka, seperti contoh kasus yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa adanya seorang remaja yang nekat membakar rumah orang tuanya karena sepele, tidak dibelikan handphone. Tidak ada larangan untuk bergaya, tidak ada larangan juga untuk tampil paling menonjol, tidak ada larangan untuk membeli barang yang kita inginkan. Namun, semua itu harus didasari dengan kemampuan kita masing-masing. Bergayalah sesuai kemampuan kita. Kita juga harus ingat nasib-nasib saudara-saudara kita yang kurang beruntung dan masih membutuhkan bantuan kita. Seperti kita kan makhluk sosial di mana kita hidup saling membutuhkan satu sama lain. Alangkah baiknya kita membutuhkan dan membantu orang-orang sesama kita. Mengapa tidak kita lakukan apabila kita bisa melakukannya? Ingatlah bahwa hidup ini harus didasari dengan rasa bersyukur. Jangan terlalu lihat ke atas, namun kita juga harus sering melihat ke bawah. Karena apapun yang kita miliki dengan adanya rasa syukur, maka insya Allah hidup kita akan semakin tidak merasa kekurangan. Memang harus kita pahami dan tidak bisa kita pungkiri bahwa sikap hedonisme ini ada dan nyata di kehidupan kita. Namun, kita harus pintar-pintar memilih bergaulan agar kita tidak terjebak di dalamnya. Seperti apa yang disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, apa yang sedikit tapi mencukupi lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.